Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Iftah lana babana. Yang putri bil Qur'anil azim. Alan wafathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, silakan diambil bukunya. Yang tidak bawa buku silakan maju ke depan. Saya absen dulu. Alan Wahyu, Elvina Nadira, Ahza, Ernanda Fitria, Muhammad Arsyad, Muhammad Fahmi, enggak ada, Muhammad Khair, Arda Tama, enggak ada, Aresta Adinda. Aresta, duduknya bagaimana? Elvina, dudukmu bagaimana? Jenita, Habibi, Lutfia Zulfarashida, Miftahul Jana Prasneli, Adinda Novia, Abdul Rashid, Azmi Abiyu, Alfika Putri, Farelinisa, Riani Mutia, Fadil, Lutfia Miftahul Jannah. Ya, silakan dibuka halaman 43. Halaman 43. Bunyinya wala taziru waziratun. 43. Bi'ibadihi khabirun abana lafi dhalalin laja'alahu sakinatan fahuwa fi 'ishatin
dzalika siyaman fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum wa junudahum kanu khati'ina wa kanu lana khashi'ina wa kanu biayatina sadiqina. Ya, halaman 43. Halaman 43 silakan dibuka. Muhammad Fahmi baru datang. Halaman 43, ta'awud dulu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi min ya putri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun bi'ibadihi khabirun. Abana lafi dhalam la ja'alahu sakinatan fahuwa fi 'isyatin dzalika siyaman fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum wa junudahum kanu khati'ina wa kanu lana khashi'ina wa kanu biayatina sadiqin. Ya, coba Fahmi, bangkunya Fahmi ke belakang halaman 43. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Habibi Fadil. Wala taziru waziratun bi'ibadihi abana lafi dhalam la ja'alahu sakin
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun bi'ibadihi khabirun. Abana lafi dolalin la ja'alahu sakinatan fahuwa fi 'ishatin aman. Ya, ditulis dulu di sini nanti. Nama aku ya namanya Mbak Elin siapa? Keluargaku. Iya, namanya Mbak Keisha sendiri. Kinaya, Kinaya, kamu beli apa Kinaya? Ini berapa? Sudah dicek lagi yang sudah. Kalau nggak ada ngasal nggak apa-apa ya? Diteliti lagi, dicek pasti ada jawabannya. Mana pewarnanya? Belum selesai. Belum selesai, diselesaikan. Kita warnai dulu ya. Sing bagus mewarna ini. Iya Bu. Nanti di foto Oke. yang bagus. Halo. Ini tak kena aku. Saya warna semua. Sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Ayo guys.
hukum makruh yang berat. Makruh yang berat. Makruh itu kalau dilaksanakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Berarti wali aneh sunnah ya. Lek sunnah ki dilaksanakan mendapat pahala, orang dilaksanakan gak apa-apa. Dikatakan berat sebab orang yang meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula tanpa berkurang suatu apapun. Bahkan ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan gosok tersebut dikenakan tanggungan atau harus mengganti barang gosok dengan berlipat ganda, dan wajib bagi orang yang melakukan gosok untuk menambal kekurangan jika ada sesuatu yang terjadi pada barang yang ia ambil tersebut. Ganti rugi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa gosok menggunakan milik orang lain tanpa izin berdasarkan ayat tersebut. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dasar hukum gosop. Al-Quran disebutkan bahwa merampas hak orang lain adalah perbuatan zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan masuk dalam perbuatan gosop. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tud'alu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antaramu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dan janganlah yang batil. Janganlah membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Al-Hadis, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah. Tanggung jawab gosip. Seorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok. Konsekuensi yang diterima penggosok adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Di antara tanggung jawab lain yang harus diterima yaitu ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Jika barang tersebut masih utuh, wajib dikembalikannya. Apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. Denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang digosok. Apabila jenis barang yang sama tidak ada, maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan gosok. Apabila yang digosokkan berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Rumah dan tanaman yang ada di atasnya dimusnahkan atau dikembalikan kepada orang yang digosok. Kewajiban tangan untuk mempertanggungjawabkan amanat yang diterimanya sehingga ia melaksanakan pengembaliannya. Barang siapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk keringat orang yang zalim tidak memiliki hak. Sudah luqatah atau barang temuan.
temuan. Tadi ada gosip, jual beli, pinjam meminjam. Sekarang adalah barang temuan. Islam adalah agama yang mulia dan memiliki kesempurnaan paripurna. Mengapa demikian? Karena segala lini kehidupan para pemeluknya sudah diatur dengan sangat rinci, mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur lagi sudah ada pedoman tertulis yang mengaturnya, baik yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Semua sudah diatur. Pedoman ini harus dipatuhi karena sudah ditetapkan oleh syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kan hidup ini ada aturannya. Aturannya itu sudah tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tinggal menjalankan. Mengerjakan atau meninggalkannya tentu akan ada konsekuensi yang dijalani sesuai hukum syarak. Sebagai umat Islam, kita wajib mengikuti aturan-aturan agama. Untuk mengikutinya tentu kita harus tahu dan memahami satu perkara yang akan kita kerjakan atau tinggalkan, yaitu dalil hukum yang mengaturnya. Pengertian luqatah atau barang temuan. Pernah, pokoknya semua orang pernah lah nemu barang. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut luqatah, sedangkan menurut bahasa etimologi artinya asyaitul multaqat, yang berarti sesuatu yang ditemukan atau didapat. Ismul li syai'il multaqat, yang artinya nama untuk sesuatu yang ditemukan. Menurut istilah yang dimaksud luqatah sebagaimana yang dikenalkan para ulama adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya. Hukum luqatah barang temuan. Hukum pengembalian barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut. Lain nemu barang itu dikatakan wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan tersebut sebagaimana mestinya, dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menjadi sunnah, yaitu sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara barang tersebut, tidak dikhawatirkan akan hilang. Makruh, kemudian masih ragu-ragu apabila dia akan mampu memelihara benda-benda. Haram bagi orang-orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit. Hukum memungut luqatah haram jika berada di kawasan tanah haram atau Mekah. Apabila seseorang memungut luqatah dengan berniat memilikinya, dia harus mengganti karena dia telah bertindak lalai. Luqatah atau barang temuan memiliki rukun. Orang yang mengambil, orang yang menemukan bukti barang temuan. Macam-macam benda temuan. Ada benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Emas, perak, jenis barang berharga dan kekayaan lainnya. Benda-benda yang tidak bisa bertahan lama. Sayuran, makanan siap saji. Benda-benda yang tidak tahan lama. Keju, susu. Benda-benda yang memerlukan pembelajaran seperti binatang ternak, binatang yang lemah, disembelih, dijual uangnya, dipelihara. Mengenai benda temuan luqatah, wajib bagi orang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya. Hikmah adanya barang temuan sebagai pengamanan, menghormati, mendidik, menumbuhkan rasa solidaritas, membahagiakan orang yang kehilangan barang. Sudah. Matematika. Dua hari ya tak istilahnya. Berjalan kita.
Bangun ruang. Bangun ruang itu ada prisma, prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi. Sifat-sifat prisma mempunyai bentuk bidang. Setiap sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang. Rusuk prisma dapat berupa rusuk yang tegak. Setiap diagonalnya memiliki ukuran